pertanyaannya. Jadi kalau misalnya, apakah kalau misalnya kita suka dengan film bisa membuat film? Mungkin begitu ya? Iya, Pertanyaannya. mungkin dari situ bisa trigger untuk belajar lebih seperti itu ya, Bu. Semua hal sebenarnya bukan hanya film. Kalau menurut saya, kita suka terhadap sesuatu, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Tentunya caranya juga kita ketahui, kemudian setelah kita belajar, semua hal kita bisa lakukan, semua hal bisa kita kerjakan gitu. Salah satu contohnya mungkin ya seperti saya di Kaninga. Background saya bukan film, saya hanya suka. Terus kita belajar, melakukan sesuai dengan industrinya gitu. Maksudnya pada saat kita mau mengetahui tentang sesuatu, tentunya kita belajar, terus kemudian kita tanya-tanya bagaimana caranya. Kalau misalnya kita merasa cukup, kalau bicara tentang visible, kita ini visible, ya sudah kita lakukan. Iya, terima kasih Bu. Masih berkaitan juga dengan sebuah proses Bu. Menurut Ibu sendiri, dalam Ibu mempelajari perfilman ini Bu, kemudian ya mengembangkan Kaninga ini, kira-kira apa sih Bu yang Ibu rasakan gitu, misalnya seperti tantangannya atau mungkin kesulitannya seperti itu Bu? Gak putus-putus ya. Kaninga, ya kita sudah tahu ke depan akan membuat film seperti apa, karena kita tidak punya kemampuan yang seperti teman-teman mungkin membuat film box office Indonesia yang cici-cici gitu. Kita tidak mampu membuat film-film seperti itu. Sepertinya kita lebih suka dengan film-film festival gitu. Kenapa? Ya karena kita suka gitu. Dan menurut saya melakukan sesuatu yang kita sukai itu rasanya akan lebih nyaman dan hasilnya akan lebih bagus. Jadi akhirnya Kaninga lebih konsentrasi ke membuat film-film yang mungkin ya lebih ke festival lah kalau orang bilang. Tapi memang marketnya kan sedikit. Kesempatan untuk bisa ditonton lebih banyak orang juga lebih sedikit. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan harus melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, apakah melakukan yang kita suka seperti itu hanya berarti itu akan rugi gitu? Tidak juga, karena pengalaman kami terakhir ini ternyata dengan membuat film yang seperti itu ya tidak harus rugi kalau kita hitung dengan baik gitu. Berarti kita harus bisa menerima segala kondisi yang ada dan menyesuaikan gitu ya Bu? Menerima gimana ya? Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi kan, kalau misalnya di Kaninga ini kita tidak bisa menjadi seperti pembuat film yang lain. Jadi kita mempunyai gayanya sendiri kan Bu. Terutama kalau misalnya kita mempunyai suatu masalah atau tantangan di depan, kita harus seperti apa gitu Bu? Saya nggak tahu ini fokus pertanyaannya kemana. Ya kalau kita punya masalah ke depan, maksudnya gini Pak, yang saya tadi maksud mengidentifikasi diri sendiri itu kita kan untuk memaksimalkan sesuatu terhadap atas diri kita gitu. Saran saya kita melakukan apa yang kita suka supaya hasilnya menjadi maksimal dan kita bahagia gitu. Yang penting buat saya melakukan sesuatu itu kita sukacita melakukannya gitu. Dan saya yakin kalau yang kita lakukan itu dengan sukacita, hasilnya juga akan lebih bagus gitu. Nah, kalau misalnya bicara itu tentang bagaimana melakukan apa yang kita sukai, terus juga melihat kemampuan kita sejauh apa. Bolak-balik saya selalu mengatakan terhadap anak muda, apalagi kalau kita merasa punya kemampuan 1000, jangan kita set goalnya di 1000, karena menurut saya otomatis kerja kita akan untuk 1000 gitu. Kita merasa kita bisa di 1000, tapi saran saya set goalnya itu di 1 juta. Kenapa? Supaya kita melakukan usaha untuk 1 juta. Karena biasanya bukan karena bisa atau tidak bisa, tapi karena mau atau tidak mau. Kalau misalnya set goal kita 1 juta, usahanya untuk 1 juta, saya yakin target yang 1000 itu akan terlewati. Jadi kalau saya selalu sarankan terhadap anak-anak muda sekarang ini, set goal setinggi-tingginya, push limit masing-masing gitu.
Itu menurut saya cara kita bersyukur dengan benar seperti itu dan kita lakukan. Nah, bagaimana itu tidak hanya sekedar menjadi mimpi gitu. Nah, itu kita breakdown. Bagaimana cara memberikannya, ilmunya kita pelajari. Misalnya, saya mau punya target, misalnya contoh ya, supaya film Kaninga itu masuk ke Cannes Film Festival misalnya. Oh, bagaimana itu kan wah mimpi kejauhan gitu ya, nggak masalah, itu kan namanya juga mimpi. Ya udah kita set goal, film Kaninga masuk ke Cannes Film Festival. Terus bagaimana caranya? Oh, kita pelajari Cannes Film Festival, memilih film-film seperti apa. Nah, itu kan perlu belajar, perlu ilmunya. Kita pelajari, oh seperti itu filmnya. Nah, kemudian kita breakdown tuh untuk mencapai seperti itu apa saja yang harus kita lakukan, kita tulis. Kalau misalnya semuanya langkah 1 juta tadi bisa kita tulis dari mulai angka 1, kemudian kita sekarang ada di titik nomor 2, ya nggak masalah gitu. Karena pada saat kita bisa menuliskan dari titik 1 sampai 1 juta berarti itu visible, artinya doable, bisa kita lakukan. Masalahnya sekarang kita masih di titik nomor 2, 3, yaitu proses yang harus kita jalani gitu. Kalau saya sih biasanya membuat bisnis atau membuat apapun dengan cara yang seperti itu gitu, Mas. Oh ya, jadi intinya kita jangan men-set apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi intinya kita harus bisa lebih gitu ya Bu. Sehingga kalau misalnya kita usahanya lebih juga, otomatis apa yang kita inginkan ini bakal tercapai juga ya Bu. Ya betul. Ya. Betul. Kembali ke industri perfilman Bu. Di masa pandemi seperti ini kan banyak nih perfilman yang kabarnya terganggu, seperti jadwal tayang yang mundur atau mungkin produksi yang mundur juga. Nah, kira-kira dampaknya seberapa besar sih Bu di kondisi seperti ini? Sangat besar. Jadi karena eksibitor salah satunya yang bioskop itu kan 21, Cinemax, mereka tutup, itu sangat besar. Akhirnya film-film tidak bisa tayang kecuali di platform. Nah, juga syuting. Kebetulan Kaninga juga pas pandemi kemarin kita lagi syuting, kita coba pertahankan, terus akhirnya kita stop dan kurang 1 minggu, jadi dari durasi waktu syuting yang harus kita lakukan tuh kita kurang syuting lagi 1 minggu gitu. Kita lagi coba untuk mulai lagi, karena memang kalau tidak diselesaikan 1 minggu itu filmnya tidak jadi. Nah, sementara ini kan tidak mudah, kita harus swab test dan melihat kondisi situasi dan lain-lain, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ada juga yang film sudah jadi, tinggal tayang, rencananya tayang di bioskop seperti itu, tapi kan tidak mungkin. Akhirnya kita sekarang lagi negosiasi dengan platform supaya supaya ditayangkan gitu. Jadi banyak hal yang memang sangat berubah, tapi ya nggak apa-apa. Setiap masalah tuh kita harus hadapi, kita harus terima, kita coba cari solusinya apa gitu. Salah satunya itu tadi yang direncanakan menjadi ditayang di bioskop, kemudian kita pindah ke platform gitu. Terus kemudian untuk syuting tadi itu ya, kesehatan tentu lebih penting daripada segala-galanya. Kita stop itu semua dan kita coba lagi, mungkin bulan depan kita akan syuting yang tempat mungkin akan berubah, tidak di tempat yang tapi nggak apa-apa, kita apalagi teman-teman nih, anak-anak muda ini, pada saat ada masalah seperti ini, menurut saya pasti ini ada kesempatan kita berpikir lebih detail, lebih jeli gitu. Ini nggak masalah gitu. Setiap era, setiap ada masalahnya sendiri-sendiri, dan menurut saya saat ini mungkin masalahnya dengan pandemi COVID ini, ya nggak masalah, kita coba hadapi ini semua, jangan patah arang untuk terus bekerja, berpikir, mencari solusi dari apapun yang kita hadapi saat ini gitu. Iya. Mungkin Ibu ada beberapa kata untuk generasi muda yang ingin memulai suatu bisnis atau mungkin ya terutama di industri perfilman gitu Bu. Kira-kira apa sih Bu yang harus dimulai untuk menjadi sebuah istilahnya ya menjadi produser mungkin Bu, atau sutradara atau lainnya, mungkin ada ujangan-ujangan gitu Bu. Nah,
hal yang pertama mungkin harus dicari tahu itu pelajari dulu produser itu apa. Jadi bagian dari proses membuat film itu terdiri dari apa saja, prosesnya apa saja, itu dicari tahu. Terus kemudian saya cocoknya apa ya? Oh, saya bisanya menulis, mungkin saya jadi scriptwriter gitu. Karena di Indonesia ini scriptwriternya sangat jarang sekali, dan inti dari film itu sebenarnya dari storytelling, bagaimana penulis itu membuat skrip gitu. Terus kemudian kalau suka dengan kamera atau membuat video gitu, mungkin cocoknya jadi kameramen misalnya. Atau kalau misalnya suka memimpin terus sense-nya bagus, mungkin cocoknya menjadi sutradara. Jadi cari tahu dulu apa saja bagian-bagian atau profesi-profesi yang ada di film, terus kemudian dicari tahu, identifikasi diri sendiri, kita sebenarnya cocoknya di mana gitu. Nah, mulainya dari mana? Ya dari itu tadi. Terus kemudian kalau misalnya mau membuat yang lebih nyata gitu, mewujudkannya, misalnya kumpul teman-teman, saya jadinya scriptwriter, saya jadi sutradara, atau yang satunya lagi yang ngatur, yang produser itu kan ngatur mau ditayangkan di mana, ngatur jadwalnya, macam-macam gitu. Mungkin jadi produser. Nah, kemudian cobalah buat short movie dulu. Kalian bisa lihat itu di websitenya Cannes, di websitenya Busan Film Festival, Tokyo Film Festival, itu semuanya sangat terbuka, bisa kalian lihat. Terus kita bisa submit untuk short movie dulu. Kenapa short movie? Karena itu kan paling mudah dilakukan, biayanya tidak banyak, terus kemudian bisa menggunakan alat-alat yang kita miliki sendiri gitu. Terus kemudian juga durasinya kan pendek. Nah, banyak kali seperti Regas membuat dari short movie. Ada juga teman-teman yang lain mencoba dari short movie dulu gitu. Jadi jangan berpikir langsung, oke, kita punya target besar, saya mau jadi sutradara besar di Indonesia misalnya, targetnya seperti itu. Tapi ya realistis juga, kita sekarang ada posisi di mana, itu sebagai goal kita itu oke. Tapi kita harus ada di langkah yang 1-2 yang seperti tadi saya sampaikan, yang on right track. Oh ya sudah, sekarang kita buatnya misalnya dari short movie dulu. Jadi mimpi besar itu harus, tapi jangan mimpi aja. Buat itu bisa supaya menjadi doable, ya caranya dengan membuat sesuatu yang visible. Teman-teman kan tahu belajar di kampus untuk membuat time management misalkan kayak gitu kan. Ini kita akan lakukan kapan. Jadi harus ada targetnya juga. Jadi enggak nanti disebutin tahunnya tahun berapa. Jadi misalnya tahunnya tahun 2030, tahun 2025 mau ngapain, ada di titik mana. Nah, itu harus ditulis dengan baik gitu. Mungkin gitu. Oke, mungkin untuk sesi sharing session bersama dengan Ibu Wilawati sekarang sudah selesai ya, Bu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk sekarang saya akan buka termin 1 tanya jawab kepada 3 penanya. Silahkan bisa raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya. Oke, kita sudah dapat 3 penanya kita pertama. Yang pertama ada Saudara Arfan Hamid. Ya, silahkan Arfan bisa memberikan pertanyaannya kepada Ibu. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Arfan. Mungkin di sini saya izin bertanya ke Ibu tentang sesuatu yang lumayan spesifik lah di dunia perfilman lah. Kan jadi ini tuh tentang film horor, bukan sempat ada dulu tuh tren film horor Indonesia tuh rata-rata agak vulgar lah. Dan sempat bikin stigma di masyarakat yang lumayan negatif gitu. Nah, sekarang kan banyak anak muda yang melihat industrinya udah mulai naik nih, Bu. Jadi kayak film-film horor tuh udah bagus-bagus lah. Maksudnya hampir pulih lah stigmanya. Nah, itu mungkin aku pengen minta pendapat Ibu tentang tren itu, sama mungkin ini sih pendapat gimana caranya biar
kan Ibu sebagai ini ya Bu, CEO industri itu kan. Mungkin gimana caranya biar stigmanya tuh hilang lah, kalau enggak diminimalisir. Pokoknya cara biar bikin film horor Indonesia naik lagi dengan stigma yang udah berbeda dari yang negatif kayak dulu-dulu gitu. Gitu aja sih Bu paling. Iya, saya terima kasih Mas Arfan pertanyaannya. Kaningan sebenarnya buat juga film horor, mungkin kalau tahu The Returning judulnya. Itu film horor yang nggak vulgar lah. Saya juga. Tapi ini kalau kita bicara fakta ya, fakta di masyarakat kita ini memang film yang seperti itu lebih laku gitu. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu terus. Akhirnya memang harus ada mediasi antara market sama produser ya sama pembuat film gitu. Sebenarnya kalau melihat teman-teman sih mereka juga sudah mulai kan, Bang Jokan sudah mulai, terus Mas Timo banyak yang membuat film horor sekarang lebih bagus itu. Agak susah pada awalnya untuk laku, tapi saya lihat kan Pengabdi Setan itu udah bagus banget, ini udah bagus ya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir stigma seperti itu ya dengan membuat yang tidak seperti itu. Kalau dari kami gitu, dengan membuat yang tidak seperti itu, terus bagaimana supaya teman-teman bisa nonton, karena kalau bicara jutaan film itu kan tidak mudah gitu kan kalau jutaan penonton itu. Nah, ya kita bagaimana caranya, kalau teman-teman sih udah pada pinter ya untuk memasarkan filmnya supaya lebih banyak yang menonton untuk film-film yang kualitasnya bagus gitu. Mungkin itu, atau ada lagi tadi pertanyaannya yang lain mungkin tidak saya jawab, Mas Arfan. Iya, Mas Arfan silakan. Sudah terjawab semua sih Bu, jadi ada insight baru lah dari sisi industri. Ya udah mungkin gitu aja sih Bu, makasih banget jawabannya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Arfan. Sekarang kita lanjut nih kepada penanya kedua. Ada Andrea Putri Amalia, silakan Andrea. Maaf, suaranya kecil sekali ya, nggak kedengaran. Menurutku, seberapa besar sih pengaruh platform digital seperti Netflix ini dalam memastikan industri film, khususnya industri film Ya, mungkin akan saya perjelas sedikit pertanyaan dari Andrea. Mungkin inti dari pertanyaan Andrea tadi, seberapa besar pengaruh dari platform film, contohnya seperti Netflix atau mungkin Iflix terhadap industri perfilman di Indonesia itu sendiri, Bu? Halo. Halo. Gimana? Iya, maaf, saya nggak kedengar. Ya gimana? Oh, ya. Maaf, saya tidak terdengar. Iya. Mungkin saya simpulkan aja Bu pertanyaan dari Andrea tadi. Jadi pertanyaannya itu seberapa besar sih Bu pengaruh platform seperti Netflix atau mungkin Iflix dalam perkembangan industri perfilman ini sendiri Bu? Bagus sih, cuman kan agak terbatas ya. Kalau kita lihat experience kita, kalau bicara film kan kita sudah membuatnya seperti scoring musiknya Dolby apa segala macam gitu, itu sangat berpengaruh. Dan kalau ke kita langsung belum terasa sih. Jadi kalau bicara apakah dengan ramainya platform sekarang terus industri film Indonesia menjadi lebih bergairah gitu, itu belum.
belum karena kita belum masyarakat Indonesia lebih banyak yang menonton film ke bioskop daripada yang nonton melalui platform digital gitu. Itu mungkin. Tapi kalau misalnya ke depannya seperti apa ya kita juga tidak tahu karena seperti kita ketahui selain Netflix juga banyak yang lain dan yang dibuat baru dan banyak juga yang tutup. Misalnya Hook itu kan tutup gitu. Jadi masih seperti buku mungkin ya, karena buku kan ada yang sudah mulai pakai Kindle, tapi banyak orang yang memang masih terbiasa membaca buku hard copy gitu, mereka masih suka membaca lewat hard copy itu dibanding dengan Kindle, mungkin seperti itu. Ya mungkin Andrea ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas, silahkan. Oh, oke. Ya, terima kasih Andrea untuk pertanyaannya mengenai platform digital tersebut kepada Ibu. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan ketiga, yaitu ada dari Kasih Ramadhani. Silahkan. Siang Ibu, siang teman-teman semua. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kasih, ingin bertanya Ibu. Suaranya ya, jelas? Jelas. Sebagai produser, gimana sih Bu cara Ibu nilai skrip yang bisa laku dijual di pasaran gitu Bu? Sama biasanya Kaninga itu cari skrip yang seperti apa buat dijadiin film? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tentunya harus kita baca dahulu, terus skrip yang bagus itu terasa di hati sih sebenarnya. Jadi itu yang sulit gitu. Yang saya sampaikan tadi di Indonesia ini masih kesulitan sekali mencari scriptwriter. Jadi kalau yang ada hobi menulis silahkan mencoba menulis menjadi scriptwriter minimal buat film pendek gitu. Karena jantungnya dari film itu di storytelling. Jadi pada saat membaca itu biasanya kalau skripnya bagus kerasa oh ini nanti ya seperti mungkin ya yang belakangan saya nggak tahu kalau teman-teman nonton A Star Is Born gitu kan nangis tuh. Padahal kan filmnya film musik gitu. Nah kayak gitu. Jadi mencari yang seperti itu sulit sekali. Jadi kalau misalnya caranya bagaimana kembali ke pertanyaan tadi ya kita baca dan kita rasakan gitu. Gitu Mbak Kasih. Mungkin ada yang lain. Makasih Bu. Ya sama-sama. Oke, untuk termin pertama mungkin sudah selesai. Kita sekarang akan lanjutkan kepada termin kedua untuk 3 penanya. Silahkan kepada 3 penanya di termin kedua ini bisa langsung raise hand. Oke, selagi menunggu penanya yang lainnya, kita sekarang lanjut saja kepada penanya pertama di termin kedua ini. Ada Muhammad Syahendra, silahkan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Iya, nama saya Hendra. Mau tanya Ibu sebenarnya ada nggak sih Bu sebenarnya kayak kunci pasti untuk film itu jadi laku? Banyak, bukan film, kita lagi ngomongin film laku, bukan film bagusnya film, tapi lakunya film. Karena sering banget kayak aktor yang bagus juga ngajak ceritanya. Kadang pun ceritanya bagus juga nggak ngejamin filmnya laku. Filmnya kualitasnya udah bagus pun nggak ngejamin laku di pasaran. Nah sebenarnya ada nggak sih Bu kayak kunci pasti kalau yang ngebuat tuh film tuh pasti bakal laku di masyarakat, terutama di Indonesia dulu sih. Itu Bu, makasih. Sama-sama Mas. Wah ini sulit banget, apalagi pertanyaannya ke Kaninga yang filmnya jarang sekali yang laku. Ya karena saking sulitnya, apalagi promosi film juga kan banyak sekali caranya. Salah satu yang suka lain dan berhasil biasanya Falcon gitu.
Tapi balik lagi ke Kaninga kayaknya tidak punya kemampuan untuk itu gitu, apalagi kalau misalnya yang penting laku gitu. Ya idealnya sih bagus dan laku, tapi itu sangat sulit sekali. Jadi kalau Kaninga sih lebih memilih yang bagus aja deh gitu, lakunya ya yang penting balik modal, terus kemudian kita bisa memproduksi film lagi gitu. Karena untuk formula tadi memang sulit. Tidak otomatis cash-nya bagus, benar seperti Mas tadi sampaikan, tidak otomatis cash-nya bagus terus menjadi laku. Tidak otomatis juga misalnya adaptasi dari novelnya laku banget terus filmnya jadi laku juga tidak gitu. Tapi mungkin agak lain untuk kasusnya Dilan ya. Karena Dilan ini yang nonton, anak mudanya juga nonton, ibu bapaknya juga pengen bernostalgia juga nonton, karena Dilan ini sangat terasa seperti Bandung tahun 80-an, tahun 90-an gitu. Jadi begitu. Jadi kalau formulanya, saya tidak tahu. Kalau formula yang ini sulit Mas. Begitu. Ada yang ada pertanyaan lain? Suaranya nggak ada. Oh ya, maaf. Ya, Ya. makasih, Bu. Ya, Ya. terima kasih Mas Hendra atas pertanyaannya. Sekarang kita cari lagi 2 penanya di termin kedua ini. Silakan apabila ada yang mau menanyakan bisa langsung di raise hand saja. Silakan Mungkin ini teman-teman. ya, Kaninga ini kalau play saya bukan praktisi yang bukan orang expert. Misalnya tentu cara bicara saya akan berbeda dengan sutradara, akan berbeda dengan scriptwriter. Nah, karena saya posisinya sebagai produser, jadi mungkin lebih ke sisi bisnisnya, lebih ke sisi produksi ya lebih ke bisnisnya sih, lebih ke bisnisnya. Oke. Berarti sekarang kita tekankan ya teman-teman, untuk pertanyaannya ini bisa lebih ditekankan kepada sisi bisnisnya gitu. Secara kita di sini kan anak mahasiswa administrasi bisnis juga kan mayoritasnya, banyaknya. Nah, jadi silakan teman-teman bertanya dari sisi bisnisnya atau segi produsernya ini dalam mendanai perfilman ini. Silakan teman-teman, 2 penanya lagi. Oh, ini jurusan bisnis ya? Iya, Bu. Kami di sini penyelenggaranya dari mahasiswa administrasi bisnis. Ya harusnya dari administrasinya ya mungkin ya. Silakan teman-teman. 2 penanya lagi di termin kedua ini. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi teman-teman di termin kedua ini? Silakan. Mungkin Halo. Mas Hafiz aja. Ya. Halo, Oh. Mas Hafiz. Iya. Ini saya Usnan, pembicara selanjutnya. Pengen nanya ke Bu Wilawati. Kan saya juga sebagai mahasiswa film nih, Bu. Oh iya. Iya, dan banyak sekarang film-film itu dengan bisa dibilang mau buat short film untuk ditujukan ke festival. Nah, bagaimana meyakinkan untuk mencari investor gitu, Bu? Ini film akan meyakinkan kalau misalkan menarik investor itu untuk menginvestasikan filmnya di short film untuk yang disubmit ke festival luar gitu, Bu. Kan banyak sekarang yang modelan seperti itu. Oh. Makasih. Ya sebenarnya short movie kan nilainya juga nggak banyak ya Mas ya.
Bisa. Sebenarnya kami terbuka sekali. Kaninga juga lagi mencari malah penulis-penulis short movie untuk yang kita akan bawa ke festival gitu. Bisa submit ke kami, bukan cuma ke Kaninga, mungkin ke banyak PH juga mereka mencari sih sebenarnya. Seperti Mas Regas dulu kan datang ke Mas Regas kan dekat dengan Mbak Mira, dengan Mbak Lala gitu. Terus komunikasi juga dengan banyak pihak ya. Kalau ragu dan jangan takut untuk kirim ke kami gitu. Karena kalau bagus, dan sebenarnya untuk short movie itu kesempatannya jauh lebih banyak, Mas. Lomba-lomba di luar negeri lebih banyak dan sangat terbuka gitu. Jadi memang kalau buat mahasiswa film yang paling gampang dan accessible itu ya dengan submit ke film festival. Jangan kapok, kirim aja terus yang banyak. Bikin sebanyak-banyak nggak apa-apa, karena yakin aja suatu saat akan tembus. Kita kan selalu belajar dari kesalahan sebelumnya ya. Jadi kita sekarang tembus ya kirim lagi terus, tentunya dengan improve kita harus lebih banyak belajar lagi gitu. Jadi kalau menurut saya jadi mahasiswa film, tes pertama itu ya mungkin di kampus ya, di tes dosen gitu. Tapi lebih baik sih kita set goal supaya tembus ke film festival gitu. Kalau udah itu orang akan lihat. Jadi marketing orang film yang paling gampang itu dengan submit short movie ke film festival. Menurut saya sih begitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Ayo kalau punya cerita kita. Terima kasih Mas Susnan untuk pertanyaannya. Ya menarik sekali ya. Di sini kita membicarakan tentang industri perfilman ini, istilahnya tidak bisa berkembang hanya dengan usaha dari industri itu sendiri. Yaitu kan tetap ada harus dukungan dari contoh penonton atau mungkin pemerintahnya. Nah, saya di sini ingin bertanya saja Bu, langsung ke Ibu. Kira-kira seberapa besar sih Bu keikutsertaan atau ya dukungan dari pemerintah atau mungkin penonton kepada industri film itu sendiri biar bisa berkembang gitu Bu? Nah ini saya tuh termasuk penganut yang agak berbeda mungkin ya. Bukan hanya di film tapi buat hal yang lain juga. Kita itu tidak bisa melarang orang atau menyuruh orang untuk berpendapat atau memilih apapun terhadap kita, itu nggak bisa gitu. Jadi yang kita lakukan itu yang bisa kita lakukan aja. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi film saya bagus, kenapa sih orang nggak nonton film saya gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Yang itu kita fokus aja bagaimana mengajak orang lain atau membuat film kita supaya orang lain itu tertarik untuk nonton. Itu fokus saya lebih ke situ sih. Jadi pemerintah juga sama, yang ngadepin pemerintah juga, kalau kita ngarepin pemerintah aja ya nggak akan maju-maju. Terus kemudian kita nyalahin doang gitu, wah pemerintah nggak support sih, itu juga buat saya sih konyol banget, nggak. Maaf, jadi kita nggak bisa nunggu orang lain, kita nggak bisa nunggu pihak lain, dan demikian pula kita juga nggak bisa menyalahkan orang lain. Semua hal itu tergantung dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi berkarya aja sebaik-baiknya, lebih baik lagi terus, coba lagi, gagal, coba lagi, suatu saat pasti ada hasilnya. Gitu Mas. Sorry. Iya, terima kasih Ibu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita sekarang sudah jadi di ujung pembicaraan kita kali ini dengan Ibu Wilawati. Mungkin Ibu ada dua patah kalimat yang akan disampaikan lagi Bu di akhir ini. Ya, saya mungkin lebih bukan ke film ya, teman-teman. Ini kebetulan kan ilmu administrasi. Kalau bisnis itu menurut saya sih praktek. Apalagi di situasi pandemi begini, ini kesempatan. Jadi lakukan apapun yang memang bisa kita lakukan. Keterbatasan itu biasanya kita yang buat sendiri. Karena kalau kita pandai bersyukur, semuanya justru jadi tidak terbatas. Kita dikasih kemampuan untuk berpikir aja itu udah lebih dari modal untuk kita bisa memulai. Karena contohnya saya pribadi gitu, saya memulai bisnis ini semuanya tidak ada yang pakai modal gitu. Ya modalnya apa ya? Buah pikiran kita sendiri.
Terus mulainya dari mana? Dari yang kita punya gitu. Jangan muluk-muluk berpikir kita nanti kalau sudah punya modal sekian kita bisa buat bisnis yang besar gitu. Tidak, kita mulai dari kantong kita ini yang sekarang ada. Misalnya punyanya 100.000 ya kita gunakan 100.000 itu untuk memulai bisnis yang akan kita lakukan. Jadi itu kuncinya sih sebenarnya di situ. Jadi kalau misalnya bicara bisnis itu perlu modal besar, sampai kapanpun kita tidak akan bisa mulai. Gitu sih. Terus untuk balik lagi ke film tadi, siapapun yang mau membuat Mas tadi itu yang apalagi yang kuliah di film itu ya buat dengan apa yang kita mampu, seperti yang disampaikan, yang bisanya kita buat skrip ya kita buat skrip yang bagus gitu. Jangan lelah untuk mencoba gitu. Ya. Terima kasih Ibu untuk sharing-sharing materinya kali ini. Saya ada beberapa statement yang saya suka dari Ibu. Yang pertama, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kemudian apabila kita menghadapi suatu kegagalan, coba lagi. Gagal, coba lagi. Seperti apa kata pepatah, terbentur, kemudian terbentuk. Kemudian saat kita mempunyai suatu tujuan, misalnya contoh ada di 100.000, kita jangan men-set usaha kita di 100.000, tapi di 1 juta. Soalnya apabila kita bisa mencapai 1 juta itu otomatis 100.000 ini bisa tercapai juga. Oke, mungkin sekian saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator di sini pamit undur diri. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, masih putus-putus nggak ya? Tidak, silakan. Udah Halo. sedikit jelas ya. Ya. Halo, maaf ya tadi servernya kurang bersahabat, dan terima kasih buat Mas Hafid yang sudah membackup saya. Nah, gimana nih guys, menginspirasi banget kan sharing-sharingnya sama Ibu Wilawati, itu keren banget dan membuka insight-insight di dunia perfilman nih guys. Nah, untuk lebih cepatnya aku bakal pembicara kedua ini juga nggak bakal kalah seru dan nggak bakal kalah menginspirasi teman-teman nih. Tanpa panjang lebar bakal lanjutin CV moderator kedua. Silahkan media yang menampilkan screen-nya, CV-nya. Halo media, silahkan. Kok belum ada ya? Oh, udah nih ya. Oke, untuk moderator kedua ini cakep banget sih guys ini. Tapi nggak kalah cakep sih yang moderator satu juga cakep juga. Ini juga cakep dong. Namanya Christopher Ariel Endri Putra Yulianto. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta 26 Juli. Wah, ulang tahun nih guys, 2001. Nah, untuk pengalaman organisasi dia jadi wakil ketua Gonzaga Beatbox Community dari periode 2006 sampai 2017, lalu pasukan pengibar bendera Paskibra Gonzaga periode 2016 sampai 2018, ketua ekskul robotik periode 2016 sampai 2018. Wah, banyak sekali. Anggota International Taekwondo Academy periode 2006 sampai sekarang, dan perangkat muda Mikat HMJ Administrasi Bisnis 2019, wakil kepala 1 Departemen Event di Ponegoro Esport Community 2019, kepala Departemen Event di Ponegoro Esport Community 2019 sampai sekarang, staf muda Pilar HMD Administrasi Bisnis 2020, anggota PRMK Visip Undi periode 2020. Nih kepanitiaannya bisa turun, wah banyak nih. Saya bacain sedikit aja ya. Anggota Lomba SMPK Ketapang 3 2015, yang kedua panitia Lomba Taekwondo Sekota Cibubur 2015, anggota kepanitiaan Lomba Catur Gonzaga Lustrum Festival 2017. Yang lainnya bisa dibaca sendiri ya guys.
langsung aja nih kita panggilin moderator kedua. Silahkan Mas Ariel untuk melanjutkan. Silahkan. Terima kasih Riania, saya ambil alih. Selamat siang semuanya, apakah semuanya hadir dalam acara hari ini? Untuk selanjutnya langsung tanpa basa-basi, kita bacakan CV dari pembicara kita yang selanjutnya. Mohon untuk operator membuka CV selanjutnya. Halo. Baik, untuk CV sudah dibuka. Untuk pembicara kita yang selanjutnya bernama Saudara Muhammad Husnan. Dia berprofesi sebagai freelancer filmmaker yang berfokus di bagian kamera departemen. Terus dia lahir pada tanggal 2 Mei tahun 2000. Pengalaman di departemen kamera dari 2017 sampai dengan sekarang dengan freelancing. Konten kreator dengan tim 8 Quips tahun 2019 sampai 2020. Video editor untuk Umpan Lambung di beIN Sports, dan juga konten kreator Merah Putih Club sebagai videographer. Dia beredukasi pada Lim Kok Wing University sebagai Bachelor of Arts in Digital Film and Television. Terus dia mengikuti workshop juga di Indonesia dalam hal sinematografi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita undang. Tetapi sebelumnya, kita akan menampilkan video yang sudah disiapkan oleh Saudara Muhammad Syahendra. Untuk operator, silakan untuk memasangkan. Untuk operator dipersilakan.
langsung kita undang saja untuk Saudara Muhammad Husnan untuk masuk. Selamat siang, Mas Husnan. Halo, siang. Apa kabarnya Mas Husnan? Baik-baik saja di sana? Baik, ini. Baguslah kalau begitu. Tetap sehat ya Mas, jangan sampai terkena COVID, tetap menjaga kesehatan. Baik, untuk Mas Muhammad Husnan, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oh iya. Halo semua, nama saya Muhammad Husnan, bisa dipanggil juga Husnan Miraza. Kebetulan saya sekarang sedang di Malaysia, tepatnya di kota Cyberjaya. Saya kuliah di Lim Kok Kuen University, jurusan Film and Television, spesialis in cinematography. Saat ini saya biasa ngerjain project iklan kebanyakan dan beberapa short film juga. Ya, untuk saya sendiri fokusnya di sinematografi, dan mungkin kalau tadi Bu Wilawati udah sharing dalam hal producing ya, film as a business. Mungkin kalau di sini saya sendiri sharing as a creative perspective ya untuk film di bagian kamera. Boleh langsung saya share screen aja ya untuk ini. Ya, dipersilakan Mas Muhammad Husnan. Udah sudah muncul Mas? Udah muncul ya? Ya, sudah. Oke, mungkin pada siang ini saya akan bawain visual storytelling lewat sinematografi ya. Saya mulai aja. Sebenarnya sinematografi ini, atau bisa dibilang sama banyak orang videografi. Kalau videografi itu lebih ke pengambilan secara general aja ya. Kayak seperti kita ambil video tuh videografi. Cuman kalau sinematografi lebih spesifik ke lebih menceritakan filmnya atau konsep iklan tersebut gitu secara visual. Baik, bisa dilihat poin pertama itu biasanya sinematografi itu tugas itu menerjemahkan skrip atau screenplay ke bahasa visual, dan biasanya itu dari director sudah kasih skripnya ke sinematografer, atau kalau kita bilangnya director of photography kalau di kredit film itu ada tulisannya. Terus sinematografi ini juga karena film ini atau video kan basicnya kan audio visual ya, dan karena audio visual harus saling melengkapi selain hanya audio dan juga visual tersebut lewat sinematografi gitu. Banyak banget faktor-faktor yang berpengaruh sama sinematografi ya. Karakter ini sedang ada di kamar sendiri atau di tempat yang luas gitu, dan dia sendiri tuh biasanya kita pakai wide angle. Dan wide angle ini juga ada efek-efeknya ya. Tiap lensa dia punya efek tersendiri. Kalau untuk lensa lebar ini dia bisa ngasih distorsi. Mungkin kalau pendengar bisa lihat di sini muka orangnya kayak lebih cembung seperti itu. Lanjut lagi ke medium lens. Ini biasanya dipakai ada di beberapa kebanyakan handphone pakai lensanya ini. Mungkin kalau misalkan yang suka nge-explore juga gitu kan, kalau kayak kamera handphone foto-foto gitu, biasanya kalau kamera handphone pakai ini medium lens, dia sekitar 50 mili sampai 75 mili. Itu seperti nggak ada efeknya tuh seperti biasa aja kayak mata manusia, tanpa nggak ada berpengaruh oleh objek atau bagaimanapun. Biasanya kalau di film kita pakainya buat ya shot-shot biasa gitu, untuk menceritakan keadaan karakter atau subjek itu sedang ya normal-normal saja gitu. Dan lanjut lagi ada telefoto. Jadi ini biasanya kalau kalian suka lihat, kebanyakan dipakainya kalau fotografer itu pakai buat yang sport. Kalau ada yang lihat lensa yang panjang warna putih, biasanya itu telefoto lens. Itu biasanya fokalnya 85 mm ke atas tuh. Itu
Kalau misalkan kita ngambilnya subjeknya, kita mau ambil dari jauh nih, subjeknya ada misalnya di lapangan bola, kan gak mungkin dong kita ngambil ke dekat pemainnya, biasanya kita ngambil dari pinggir lapangan seperti itu. Kalau di film biasanya digunakannya untuk menceritakan lebih detail soal karakternya, kayak ekspresinya, dan seakan tuh membuat sinematografer nih pengen mengajak penonton tuh lebih dekat memahami karakter, apa yang dirasain karakter, entah itu sedih atau depresi ataupun senang, seperti itu. Dan yang kedua ada kamera angle. Penempatan kamera itu juga penting buat menceritakan apa yang kita mau sampaikan, seperti itu. Dan ini nggak hanya berlaku di sinematografi juga kan, karena sebelum saya bilang sinematografi ini basicnya fotografi ya, jadi hampir semuanya sama. Di sini ada high angle. Nah itu biasanya posisi kamera tuh di atas, lebih tinggi di atas karakter atau subjek ya, dan dia fokus ke subjeknya. Biasanya tuh memberikan kesan subjek tuh tidak berdaya. Kalau misalnya kayak dilihat di gambar nih, karakter tuh seakan terlihat lebih kecil gitu, dan mungkin entah itu biasanya kalau di film tuh mereka lagi ada di titik bawah atau seperti itu. Terus eye level itu setara, sama seperti tingkatannya seperti lensa, cuma kalau kayak ini biasanya itu setara dengan yang kalau lensa tadi yang seperti medium ya, biasanya hanya dia nggak berpengaruh banyak gitu. Biasanya sinematografer tuh pengen menyampaikan bahwa cerita ini berjalan, belum ada konflik nih, biasanya pakai eye level seperti itu. Karena kalau bisa dilihat kondisi ya seperti biasa saya gitu, tidak ada efek kepada karakter atau subjek ya. Dan terakhir ini ada low angle. Posisi kamera itu lebih rendah dibanding karakter. Kalau bisa dilihat, jadi subjek karakter tuh lebih kelihatan lebih besar gitu dan lebih powerful gitu. Seperti saya lihat memberi kesan bahwa karakter sedang powerful dan berkuasa. Mereka tuh punya impact besar terhadap cerita. Biasanya itu kalau di film mungkin di akhir karakter utamanya ketemu sang penolongnya. Biasanya kita ngambil sebagai cinematographer, kita ngambilnya dari bawah gitu. Dan selain itu yang berpengaruh dengan kamera, dengan visual storytelling juga ada komposisi ya. Komposisi di sini mungkin kalau teman-teman suka searching atau yang suka fotografi gitu, hobi fotografi, bisa kadang udah pernah menemuin ini di kamera nih, roll of third. Biasanya subjek atau karakter tuh ditaruh di bagian garis atau di persimpangan garis ya, seperti itu. Dan tujuannya tuh juga untuk menarik sang penonton atau penikmat tuh kayak fokus kepada objek tersebut, karena biasanya titik yang 4 ini itu biasanya banyak penonton yang fokusnya ke situ dibandingkan ditaruh di tengah atau di pojok bawah atau di pojok atas, seperti itu. Yang lainnya depth of field. Mungkin banyak dari kalian yang suka ngelihat itu kayak, wah gambarnya blur nih gitu, kayak oh bagus nih. Nah komposisi yang dipakai itu biasanya depth of field. Dia tuh membuka, mungkin kalau fotografi suka pernah merasakan ini, kayak lensanya dibuka dengan aperture paling besar, jadi cahaya yang masuk lebih banyak dan menyebabkan blur di background gitu. Biasanya ini untuk memusatkan penonton tuh kayak kita mau nunjukin objek yang ada di depan kita nih, cuman kita penonton fokus ke yang lain, bisa ditaruh komposisi depth of field ini, jadi penonton bisa fokus pada objek yang fokus ini, yang fokus lensanya ini. Terus ada lagi selain dari technical kayak lensa, habis itu penempatan kamera dan komposisi, kita juga selain itu ada
faktor lain yang berpengaruh kepada penceritaan visual itu ada lighting. Jadi kalau misalkan kadang ada beberapa film yang kayak kamera bagus atau gimana, tapi cuman penempatan lightingnya kurang tuh juga kurang mendukung juga. Jadi faktornya nggak hanya teknis, juga lighting juga berpengaruh. Lighting itu sebenarnya salah satu bagian terpenting ya pada sinematografi, karena tanpa adanya, seperti saya bilang, tanpa adanya lighting itu sinematografi itu nggak akan terbentuk secara sempurna ya, dan membuat gambar mempunyai dimensi dan volume. Jadi kayak bisa dibandingkan kayak kalau misalkan kita ngasih kamera ke objek tapi nggak ada bentukan lighting, kayak kalau di gambar pertama ada gelap, ada terangnya, itu dengan gelap terang itu gambar bisa mempunyai dimensi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih gelap terang itu bisa jadi 2 dimensi ya. Jadi kayak objek sama backgroundnya juga jadi nyaru gitu. Nah dengan ada lighting bisa dibuat lebih ada dimensi lah. Jadi gambarnya bisa lebih kelihatan jadi 3D. Tadi saya seperti bilang, lighting dapat menjadi media bercerita pada suatu film ya. Kayak mungkin kalau yang di bawah, gambar yang di bawah ini karakter ini dapat warna yang seperti dingin gitu. Itu biasanya kalau dingin itu lebih menceritakan bahwa karakter tersebut sedang mengalami kesedihan atau karakter sedang di titik bawah. Sama hal yang paling akhir menentukan mood dan tone. Mood karakternya tuh misalkan wah lagi mencekam nih, biasanya nanti dikasih lightingnya warna merah, habis itu gelap terangnya wah warna gelap gitu, kontras seperti itu. Bisa dilihat kalau misalkan kayak di atas ini itu dia ada beberapa warna, misalnya abu-abu semua, habis itu ada warna merah yang menonjol gitu. Itu bisa membuat media bercerita bahwa mereka sedang dalam musibah ya, kayak seperti itu. Dengan warna abu-abu membuat karakter lebih terlihat sedih. Ataupun yang bagian yang sebelah kanan, pojok kanan atas, dengan lighting yang kuat ya, itu biasanya sinematografer tuh ngasih lighting kuat ketika karakter tuh sedang ada di puncak-puncaknya konflik biasanya. Dan kayak gini biasanya tuh dikasih sama dia ada kontras di bagian background sama pemainnya. Jadi bisa membedakan yang aku seperti bilang tadi, ada dimensi antara background pemainnya. Jadi tidak flat semuanya seperti itu. Kalau dua kayak yang di bawah ini, by the way, satu aku garap musik video, dan satu lagi untuk ini TV komersial ya. Yang kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan bawah, itu aku sedang buat kesannya itu TV komersialnya agak horor. Jadi makanya kalau kalian bisa lihat, ini scene-nya malam ya. Jadi di background-nya itu ada lampu warna biru, itu bisa aku menceritakan bahwa itu pada malam hari cahaya bulan masuk ke dalam rumah, dan orang ini sedang ketakutan dan merasa tersendiri, makanya di situ dia membawa lilin ya. Lilin yang kecil tuh bagaikan mental dia yang sedang takut-takutnya ya, sedang kecil gitu di situ. Seperti itu. Aku sedikit bercerita juga, banyak juga kayak sinematografer luar yang sangat punya keunikan masing-masing ya. Kayak contohnya yang di sini Emmanuel Lubezki, ini dia udah menang Oscar sekitar 4 atau 5 kali, aku lupa. Nah, itu dia punya khas sinematografi sendiri dalam mengeksekusi sebuah film seperti itu. Nah, dia itu suka menggunakan natural light dengan mengandalkan matahari, tanpa, misalkan kalau kalian lihat film itu kan banyak yang kayak pakai lampu gede, habis itu atau lightingnya macam-macam gitu. Kalau dia enggak, dia cuma bisa ngandelin
Dia cuma ngandelin natural light kebanyakan dari filmnya, mengandalkan matahari. Dia melihat sebelum syuting dia ngelihat jam dulu. Oh, jam 4 sore nih matahari derajatnya segini, sama dia dihitung gitu. Oh, kita berarti syuting jam 4 sore ya untuk dapat matahari begini gitu. Karena itu sangat berbeda ya ketika sang kameramen sinematografer itu ngasih lighting, kita sebut kalau lighting lampu gede itu artificial ya. Artificial maksudnya lampu yang kita buat gitu. Kalau natural light kan dari matahari ya. Karena kalau misalnya kita pakai artificial light, kadang terlihat lebih kurang natural gitu. Pasti akan beda gitu nyampe ke subjeknya, arah cahayanya seperti itu. Dan di filmnya mungkin kalian kalau udah pernah nonton Birdman atau The Revenant atau Tree of Life, kayaknya dia menggunakan banyak one continuous shot. Jadi shotnya tuh cuma ngikutin subjeknya terus tanpa ada cut. Biasanya kan kalau misalnya film kan ada yang shot ke orangnya, habis itu cut, pindah ke benda, habis itu pindah ke orang lain. Kalau dia nggak, dia tetap menggunakan misalkan shotnya ke orangnya, kameranya habis itu gerak mengarah subjeknya, habis itu arah ke orangnya lagi tanpa ada putus di situ. Jadi kelihatannya satu film tetap sekali one take gitu. Padahal emang ada teknik di situ di mana dia memutus shotnya itu. Cuma emang di editing sama dia dikasih efek ya agar kelihatan one continuous shot dalam satu film. Dan dia kalau kalian lihat dari dia di atas, kebanyakan dia makanya wide angle ya, lensa-lensa lebar gitu. Jadi kesannya itu dia memberikan efek bahwa gak pengen ngasih lihat muka manusia tuh berbentuk biasa ya. Makanya kalau kalian lihat walaupun close up pun di sini dia ngambil mata doang, tetap agak nggak seperti biasa gitu, jaraknya agak berbeda gitu, dan itu menghasilkan efek-efek tertentu, dan itu bisa jadi ciri sinematografinya si Emmanuel Lubezki. Nah, selanjutnya ada Roger Deakins. Roger Deakins ini salah satu sinematografer juga. Dia udah Oscar itu udah 3 kali kalau nggak salah. Dan suka, jangan malas untuk explore dan belajar ya, karena dengan kalau kalian suka tuh pasti dengan berawal dari ngobrol berakhir dengan project ya, kayak gitu. Dan mungkin ada acara-acara film dari komunitas, entah bagaimana, datang aja, karena kita nggak tahu di tempat, di area itu ada orang yang entah ada yang satu visi sama kita atau bagaimana, seperti itu kan, gitu. Dan kalau misalnya kalian suka, disiplin ngelakuinnya, entah itu ini dalam semua hal, yang nggak hanya film ya, maksudnya entah kalian suka menulis kah atau kalian suka musik ya, itu bisa ditekuni gitu. Dengan kalian suka dan disiplin, itu bakal apa yang kalian tuju akan dapat sih. Langkah baiknya saya membacakan sebuah pantun. Naik perahu ke hulu-hulu untuk memancing ikan di kali. Saya Ariel, moderator, pamit dahulu. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Oke, buat Mas Ariel. Teman-teman, banget dan menginspirasi banget nih, membuka. Halo, ini agak putus-putus Rea. Putus nggak ya ini? Agak putus-putus. Oke. Putus-putus kah? Sudah mendingan. Putus? Maaf Rea, masih putus. Masih putus ya? Oke, sebentar deh. Sebentar, saya coba dulu ya. Mohon maaf sekali lagi.
Mas ya ini. Halo. Dipersilakan bagi panitia acara untuk mendokumentasikan. Baik, sudah selesai semuanya. Bisa menutupkan cam sekarang. Karena MC kita sedang bermasalah dengan internet, ada baiknya saya menutup acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri, terima kasih kepada pembicara, terima kasih juga kepada panitia-panitia yang sudah ikut berpartisipasi. Dengan ini saya tutup acara. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan kata dalam webinar ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.